Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Azizah dari jurusan Pendidikan Guru Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah teman-teman, saya akan berbagi ilmu ke kalian, yaitu saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu perkembangan ilmu genetika, yang kedua pengertian gen, dan yang ketiga memahami RNA dan DNA, dan keempat memahami kromosom. Baiklah, yang pertama itu perkembangan ilmu genetika. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewaris sifat pada setiap organisme maupun suborganisme, yaitu seperti virus dan prion. Secara singkat, dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Baiklah, yang kedua adalah pengertian gen. Gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Pengertian gen dapat dibagi menjadi dua, yaitu DNA dan RNA. DNA dan RNA memiliki jumlah banyak berbagai jenis. DNA bergabung untuk membentuk gen, kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Gen berfungsi membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Jadi, informasi genetiknya itu disalurkan ke keturunannya masing-masing per individu. Setelah saya akan menjelaskan tentang pengertian DNA. DNA adalah asam yang ada di semua makhluk hidup. DNA ini menjadi semacam kode genetik yang nantinya akan menentukan bagaimana bentuk dan organisme tersebut. DNA memiliki kode yang membuat RNA. DNA terdiri dari gula 5 kromosom, purin yang terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin, dan juga gugus fosfat. Selain terdiri dari hal-hal tersebut, DNA berbentuk seperti rantai ganda yang disebut dengan double helix. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang fungsi DNA dan RNA. Yang pertama itu fungsi DNA. Dan fungsi DNA sebagai materi genetik. Sifat pada materi DNA dapat mengidentifikasi seseorang melalui bagian-bagian tubuh seperti rambut dan sperma. Yang kedua itu fungsi RNA. Fungsi RNA adalah transfer RNA berada di sitoplasma, namun sebenarnya dibentuk di inti sel. tRNA memiliki fungsi sebagai penerjemahan kodon dari mRNA. Tasikan informasi genetik berupa kodon yang dibawa oleh mRNA dengan mentransfer asam amino dan Baiklah, yang terakhir yaitu memahami kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika terjadi pembelahan sel. Kromosom tersusun dari asam nukleat dan protein. Kromosom terdiri atas autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk-bentuk fisik sifat manusia selain kelamin. Sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Kromosom itu memiliki beberapa bagian yang berbeda. Bagian yang pertama adalah kromatid. Kromatid adalah merupakan salah satu dari dua lengah yang merupakan hasil replikasi kromosom. Bagian yang kedua namanya sentromer. Sentromer adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang-benang spindle. Bagian dari kromosom yang terakhir dibahas ini adalah
yang disebut kinetokor. Kinetokor adalah bagian dari sentromer, yaitu benang-benang sinle ini melekat pada kinetokor selama ini masa pembelahan. Yang kedua yaitu kelainan pada kromosom. Seringkali ditemukan pada berbagai perbedaan manusia, misalnya mengenai karakteristik tubuh seperti rambut berwarna hitam, pirang, atau coklat. Ada juga yang berambut lurus, bergelombang, keriting, dan yang lainnya. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sedikit sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.